Sialan, kenapa kepala gue pusing sekali? Di mana ini? Kenapa gue bisa ada di sini? Harusnya gue nemuin sini buat meminta maaf. Akhirnya lu bangun juga, bocah. Hah? Sialan, siapa lu? Apa lu bagian dari naga hitam? Tenanglah, bocah. Gue yang udah nyelamatin lu. Hah? Nyelamatin gue? Iya, waktu itu gue lihat lu pingsan dengan keadaan tangan putus. Jadi begitu ya. Makasih udah bantuin gue, tapi gue gak bisa lama-lama di sini. Mau kemana lu, bocah? Lu pikir semua bantuan gue itu gratis? Jalan, lu ngarepin apa? Ke orang seperti gue. Gue butuh kekuatan lu buat balas dendam. Hah? Apa maksud lu? Anak gue dibunuh sama Mafia Naga Hitam. Gue ingin lu balaskan dendam gue. Apa? Mafia Naga Hitam? Iya, Mafia Naga Hitam. Kita mempunyai musuh yang sama. Bukankah Mafia Naga Hitam sudah ketangkap? Lu salah. Masih ada 2 naga yang tersisa. Gue ingin semua naga itu hancur. Hah? 2 naga? Iya, 2 naga itu adalah naga emas dan naga merah. Sialan, ternyata naga hitam dibentuk menjadi 3 ya. Gue kagum sama lu. Bisa paham dengan cepat apa yang gue jelaskan. Lu tenang aja. Tanpa lu suruh pun, gue bakal hancurin 2 naga itu. Lu emang gak kenal takut. Gak salah gue minta bantuan ke lu, bocah. Tapi gue harus pergi dulu buat nemuin temen gue. Lu tenang aja, gue bakal balik lagi ke sini. Oke, gue tunggu lu di sini. Saya sangat senang sekali bisa ketemu lagi dengan Anda. Iya, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Jadi, apa yang mau Anda bicarakan sampai kita harus ngobrol 4 mata? Ada hal penting yang mau saya bicarakan soal naga hitam. Kenapa dia naga hitam? Apa bisnisnya lancar? Naga hitam sudah dikalahkan sama bocah SMA. Apa? Naga hitam dikalahkan sama bocah SMA? Iya, bocah itu bukanlah bocah sembarangan. Sialan, kita harus membunuh bocah itu karena udah berani mengusik 3 naga. Iya, itu tujuan saya membawa Anda ke sini untuk merencanakan membunuh bocah itu. Jadi, apa rencana Anda untuk membunuh bocah itu? Saya membutuhkan bantuan anak Anda untuk menjalankan rencana ini. Hah? Kenapa harus ada saya? Karena anak-anak satu sekolah sama bocah itu. Apa? Jadi bocah itu satu sekolah sama anak saya? Iya, saya butuh anak-anak buat masuk ke kehidupan bocah itu, buat membunuhnya. Tapi anak saya gak bakal melakukannya, karena anak itu berbeda dengan saya. Sayang sekali, padahal anak itu sangat kuat, sekaligus pemimpin di sekolah itu. Iya, semenjak ibunya meninggal, dia jadi berubah. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tenang aja, naga emas punya banyak pewarna jalanan. Saya akan menyuruh bawa naga emas buat membunuh bocah itu. Saya setuju dengan rencana Anda. Baiklah, saya akan menyuruh bawa naga emas buat membunuh bocah itu. Baik, saya tunggu kabar baik dari Anda. Pastiin bocah itu mati, karena selama bocah itu ada, akan jadi penghalang bisnis 3 naga. Sialan, gue masih kepikiran. Kenapa si Cak gak nemuin gue waktu itu? Apa dia masih dendam sama gue ya? Tapi gak mungkin juga, karena semuanya sudah terungkap. Aduh, kemana sih lu Cak? Apa lu pingsan ya? Terus gak ada yang nolongin, lalu mati kehabisan darah? Enggak, gue gak boleh mikir yang aneh-aneh. Besok gue akan cari dia. Aduh, tapi gue keinget omongan Leo waktu itu. Gimana ya? Gimana kabar lu, Leo? Apa lu baik-baik aja di sini? Gue baik di sini, Dit. Cuman agak kecewa aja sama polisi itu. Hah? Kecewa kenapa, Leo? Gue kecewa karena gue masih ditahan di sini. Jadi gue gak bisa bantu lu untuk melawan mafia selanjutnya. Hah? Apa maksud lu, Leo? Lu ingat, waktu itu gue pernah bilang ada mafia lain yang berhubungan baik dengan naga hitam. Oh iya, gue ingat. Kenapa emangnya? Setelah gue ingat-ingat, mereka itu adalah mafia naga hitam. Cuman dibagi 3, karena naga hitam terlalu banyak. Hah? Dibagi 3? Apa maksud lu, Leo? Iya, menjadi 3 naga. Dan sekarang tinggal 2 naga, karena naga hitam sudah ketangkap. Sialan, ternyata masih ada mafia lagi. Ya, Rit, lu harus hati-hati. Kemungkinan 2 naga itu sedang mengincar lu. Jadi gue minta lu, jangan keluar dulu untuk sementara waktu. Oke, Leo, gue bakal ingat terus kata-kata lu. Thanks ya udah kasih tahu gue.
Aduh, jadi pusing gini. Kenapa hidupku jadi banyak musuh gini dah? Sialan, kenapa gue masih ditahan di sini? Kalau gue lama-lama di sini, Sidit bisa mati, dibunuh sama dua naga. Apalagi naga emas yang punya banyak bawahan di jalanan yang sangat brutal. Cih, sialan, gue gak bisa berbuat apa-apa. Semoga lo baik-baik aja di sana, Dit. Gue bakal pergi hari ini buat nemuin teman gue. Kenapa lo ingin sekali nemuin teman lo itu? Emangnya, dia kenapa? Setelah tahu tentang dua naga, gue sangat khawatir sama dia. Karena dia yang udah ngalahin naga hitam. Apa? Jadi teman lo yang udah mengalahkan naga hitam? Kalau emang benar, teman lo itu sedang dalam bahaya besar. Apa? Jadi teman gue dalam bahaya? Iya, gue yakin. Dua naga itu sudah menyusun rencana buat ngebunuh teman lo. Cih, yang gue cemaskan, beneran bakal terjadi. Gue harus cepat-cepat nemuin Sidit. Ya, lu benar. Lu harus cepat-cepat nemuin dia. Oh iya, lu juga harus hati-hati. Gue yakin, naga emas bakal membunuh tanpa menyentuh. Hah? Apa maksud lu? Naga emas adalah naga ketiga yang mempunyai banyak bawahan di jalanan. Kemungkinan naga emas bakal menyuruh kayak gitu buat membunuh dia. Cih, sialan. Kalau boleh tahu, apa nama gengnya? Nama gengnya adalah God Gang. Halo John. Ya Tuan, kenapa Tuan menelpon saya? Gue yang ketemu sama lu. Ada hal penting yang mau gue bicarakan. Ada apa Tuan? Tumben sekali Tuan ingin bertemu secara langsung. Iya, ini sangat penting sekali. Mesti tiga naga sedang tidak baik-baik saja. Hah? Kenapa Tuan? Bukankah saya selalu melakukan tugas saya dengan baik? Ini bukan soal itu, John. Gue tahu selalu menjalankan tiga naga dengan baik. Lalu, apa yang Tuan maksud dengan tiga naga tidak baik-baik saja? Naga hitam dikalahkan sama bocah SMA. Dan itu membuat tiga naga terancam karena bocah itu masih hidup. Apa? Naga hitam dikalahkan sama bocah SMA? Bagaimana mungkin? Iya, cepat ke sini. Gue tunggu di tempat persembunyian naga hitam. Oke, saya ke sana Tuan. Bagaimana mungkin? Naga hitam dikalahkan sama bocah SMA? Bukankah para petinggi naga hitam sangatlah kuat? Itu karena ada pengkhianat di naga hitam. Siapa pengkhianat itu? Biar saya bunuh sekalian. Pengkhianat itu adalah Leo. Tapi sayang sekali, ia sedang berada di dalam sial. Jadi kita tidak bisa membunuhnya. Apa? Leo? Cih, sialan. Udah, lupakan pengkhianat itu. Kita fokus dulu ke bocah itu. Karena bocah itu sangat berbahaya. Cih, gue jadi penasaran. Sekuat apa bocah itu? Nanti juga lo bakal tahu sendiri. Sekuat apa bocah itu. Lalu, gimana cara saya biar bisa menemukan bocah itu untuk membunuhnya? Bocah itu bernama Dit. Dia bocah SMA kelas 2. Dan satu sekolah sama anak saya. Begitu ya. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Lu pergi ke sekolah. Cari bocah itu. Habisin siapa yang menghalangi. Kecuali pemimpinnya. Hah? Kenapa kita jangan menghabisi pemimpinnya? Itu karena pemimpin sekolah itu adalah anak gue. Hah? Kalau begitu, bukankah mudah bagi Tuan untuk mengurus bocah itu? Tidak. Anak itu berbeda dengan gue. Dia menolak jadi mafia. Jadi begitu ya. Baiklah, saya akan ke sekolah lain buat membunuh bocah itu. Ya John, berhati-hatilah. Karena bocah itu sangatlah kuat. Tenang aja Tuan, selama ini belum pernah ada yang mengalahkan God Gang. Ada apa, Jion? Gue habis ketemu sama pemimpin naga emas. Hah? Ada apa? Aneh sekali bertemu naga emas secara langsung. Apa kita melakukan kesalahan? Tidak kak, naga emas cuma mau menyuruh kita membunuh seorang bocah. Apa yang dilakukan bocah itu? Sampai kita diperintahkan untuk membunuhnya. Bocah itu sudah menghancurkan naga hitam dan pemimpinnya sudah masuk ke dalam sel. Apa? Naga hitam dikalahkan sama seorang bocah? Ya kak, bocah itu sudah mengalahkan naga hitam. Sialan, sepertinya bocah itu bukan bocah sembarangan. Ya kak, gue jadi penasaran, sekuat apa bocah itu? Lalu, apa yang perintahkan naga emas ke kita? Kita disuruh masuk ke sekolah bocah itu untuk membunuhnya dan menghabisi semua yang menghalangi kecuali pemimpinnya. Kenapa dengan pemimpinnya? Apa dia kuat? Pemimpin sekolah itu adalah anak dari naga emas yang menolak jadi mafia. Cih, sialan. Ternyata lu merepotkan juga ya.
Ya mau bagaimana lagi? Itu bos dari naga emas. Baiklah hal itu. Ayo kita bunuh bocah itu. Sialan, siapa kalian? Cih, ternyata masih ada hama yang mengganggu. Jawab pertanyaan gue, siapa kalian? Kenapa menyerang sekolah kami? Lu gak perlu tahu siapa kita, karena itu gak begitu penting. Cih, sialan. Lalu kenapa kalian melakukan semua ini? Apa tujuan kalian? Tujuan kami ke sini cuma mau mencari bocah yang bernama Adit. Apa lu tahu dia di mana? Pergilah, orang yang kalian cari tidak ada di sekolah ini. Cih, lu kira kami bodoh? Gak jelas, bocah itu sekolah di sini. Jangan keras kepala. Di sekolah ini, gak ada yang namanya Adit. Kalau gak mau ngasih tahu, terpaksa harus bikin kekerasan. Cih, keras kepala. Ayo sini maju. Gue kasih sedikit pelajaran. Hama seperti kalian. Gue suka gaya lu bocah. Baiklah, sebelum gue menghabisi lo, gue mau tanya sesuatu. Tanya apa? Katakan saja. Apa lu Farhat, pemimpin sekolah ini? Dari mana mereka tahu tentang gue? Siapa sebenarnya mereka? Kalau iya, emangnya kenapa? Cih, sayang sekali. Kita tidak ada izin buat menghabisi lo. Kali ini lo beruntung bocah. Cih, apa maksud lu? Siapa sebenarnya kalian ini? Gue gak ada waktu buat ngobrol sama lu. Lain kali saja. Kalau gue udah menemukan bocah yang namanya Dit. Cih, mau kemana kalian? Jawab pertanyaan gue, sialan. Apa lu pemimpin sekolah ini? Hah, siapa lagi lu? Apa tujuan lu sama mencari Sidit? Iya, lu benar. Gue sedang mencari orang yang bernama Dit. Dia sekolah di sini. Apa lu tahu dia di mana? Sebenarnya, siapa Sidit itu? Kenapa banyak yang mencari dia? Tenang aja, gue berbeda dari mereka. Tujuan gue cuma mau menyelamatin Sidit. Apa maksud lu? Gue akan jawab kalau lu udah jawab pertanyaan gue. Pertanyaan apa? Katakan saja. Apa lu tahu Sidit di mana sekarang? Sorry, gue benar-benar tak tahu siapa Sidit. Karena gue gak pernah melihat dia di sekolah ini. Oh iya, Sidit kan jarang masuk sekolah, jadi lu gak tahu dia. Sebenarnya, siapa Sidit itu? Kenapa dia dicari-cari orang tadi? Kalau benar dia sekolah di sini, gue dengan senang hati asal membantunya. Tawaran yang menarik, dia rasa bocah ini bukan bocah sembarangan. Mungkin dia bisa diandalkan nanti. Sidit itu, orang yang udah mengalahkan naga hitam. Sekarang dia sedang jadi incaran dua naga. Dan dua orang tadi adalah God King, bawahan naga emas. Apa? Naga emas? Gue pergi dulu, semoga lu gak ingkar janji. Woi, tunggu. Cih, sialan. Dia main pergi aja. Apa semua ini benar? Dua orang tadi adalah sebuah naga emas. Ayah gue sendiri. Kalau semuanya benar, gue gak boleh diam saja. Gue harus temuin dia hari ini. Cih, sialan. Gimana ini? Apa yang harus gue lakukan? Gue selalu keinget ancaman dari barat. Cih, pada akhirnya, lu tetap pemusuh di dalam sel. Sudah gue katakan, itu karena yang hitam cuma memanfaatkan gue saja. Jadi gak masalah, gue masuk ke dalam sel. Karena dalam gue sudah terbalaskan. Leo, gue rasa lu udah dekat sama bocah itu ya. Kalau iya emangnya kenapa? Lagi pula, lu gak bisa melakukan apa-apa di dalam sel. Gue emang gak bisa apa-apa, tapi hidup bocah itu gak bakalan tenang, Leo. Sialan, apa maksud lu? Sepertinya lu lupa dengan pertemuan tiga naga ya? Apa? Pertemuan tiga naga? Iya, itu adalah awal terbentuknya tiga naga. Apa maksud lu? Waktu itu anggota naga hitam terlalu banyak, jadi naga hitam dibagi tiga, jadi tiga naga. Dan gue yakin, dua naga itu juga akan diam saja. Naga utama dikalahkan sama bocah. Sialan, ternyata pertemuan waktu itu adalah terbentuknya tiga naga. Kalau ini, jadi itu sudah dalam bahaya. Ih, sialan, gue gak bisa lakuin apa-apa di dalam sini. Kenapa lu diam, Leo? Apa lu cemas sama bocah itu? Sudahlah, Leo. Bocah itu akan segera mati, dan lu gak bisa lakuin apa-apa di dalam sini. Sialan, apa yang mau lu lakukan ke Sidit? Bukan gue yang akan bertindak, lebih tepatnya naga emas. Karena di bawahnya ada God King, seperti yang tingkat dewa. Hah? God King? Saudara Leo, ada yang mau ketemu dengan Anda. Hah? Kenapa lagi Sidit mau nemuin gue?
Oh Dit, lu ngapain kesini? Bukannya gue udah bilang, jangan keluar dulu untuk sementara. Sorry Leo, gue gak bisa jadi pengecut gini. Gue mau lawan mafia itu. Gila lu, dulu itu sangat berbahaya. Gue gak bisa melawannya sendirian. Tenang aja Leo, gue gak sendirian. Jangan coba bohongin gue Dit. Kalau lu mau melawan dua naga, tunggu gue lagi cari cara buat keluar dari sini. Jangan Leo, itu hanya bisa membuat lu semakin lama di sini. Tapi gue gak bisa biarin lu melawan dua naga sendirian. Sudah gue bilang, gue gak sendirian. Ada Cak yang bakal bantuin gue. Hah, Cak? Bukankah dia sudah mati? Tidak Leo, waktu itu pas gue balik lagi, Cak udah gak ada di tempat itu. Kemungkinan dia masih hidup. Lalu, apa lu bakal mencari orang yang belum tentu bantuin lu? Gue yakin dia bakal bantuin gue, karena semuanya sudah terungkap. Naga hitam yang membunuh kedua orang tuanya. Oke kalau itu mau lu, tapi gue sedikit kasih saran. Saran apa itu Leo? Lu pergi ke sekolah, cari pemimpinnya, lu minta bantuan ke dia buat cari si Cak, lalu melawan dua naga. Apa lu yakin dia bakal membantu gue? Ya, gue yakin. Gue pernah melihatnya di naga hitam, dan dia menolak jadi mafia. Kemungkinan dia juga menyimpan dendam sama naga hitam. Baiklah kalau gitu Leo, gue akan coba minta bantuan ke dia. Han, anakku, akhirnya kamu datang juga ke sini. Apa kau berubah pikiran? Mau menjadi mafia? Tidak, tujuan aku ke sini bukan untuk jadi mafia. Cih, anak ini keras kepala. Dia masih aja menolak jadi mafia. Lalu apa tujuan kamu ke sini, Nah? Tujuan aku ke sini cuma mau menanyakan satu hal. Katakan saja, apa yang mau kamu tanyakan kepada ayah? Kenapa ayah menyerang sekolahku dan menyerang teman-temanku? Jadi kamu datang ke sini cuma mau menanyakan hal seperti itu? Hal sepele katamu. Orang yang menyerang sekolah itu adalah urusanku karena aku pemimpinnya. Sebenarnya, apa tujuan ayah menyerang sekolahku? Tenanglah, ayah cuma mau membunuh orang yang bernama Lid karena dia sudah berurusan dengan 3 naga. Lalu kenapa semua teman-temanku ayah habisin? Mungkin saja karena teman-teman kamu menghalangi orang suruhan ayah. Cih, sialan. Kalau aku lihat ayah menyerang kucing-kucingan itu menyerang sekolahku, aku tidak akan diam saja. Sialan, jadi kamu melindungi bocah itu. Itu sudah tugas aku menjadi pemimpin sekolah. Kalau begitu, sepertinya kamu sudah siap jadi musuh ayah. Selama itu benar, aku tidak akan takut bahwa mafia seperti ayah. Dan suatu hari nanti, aku akan mengatakan ayah bahwa jadi mafia seperti ini bukanlah pekerjaan yang baik. Kau pikir kamu siapa? Berani menasihati orang tua? Sudah kukatakan, selama itu benar, aku tidak takut. Oke, sepertinya kamu memilih jadi musuh. Lihat aja, apa yang aku lakukan nanti. Silakan aja, yang pasti aku tidak akan diam. Aku akan coba nada emas berserta God Gang. Apa lu Han, pemimpin sekolah ini? Siapa dia? Gue belum pernah melihat dia di sekolah ini. Iya, gue Han. Siapa lu? Kenalin, gue Dit, anak kelas 2. Oh, jadi ini yang namanya dia. Hah? Apa lu udah tahu gue? Gue gak tahu siapa. Tapi ada orang yang ngasih tahu ke gue. Hah? Siapa? Perasaan gue belum ada teman di sekolah ini. Gue juga gak tahu orang itu siapa. Waktu itu pas ngasih tahu soal lu, zaman pergi aja. Kalau boleh tahu, gimana ciri-ciri orang itu? Ciri-cirinya, dia memakai ikat kepala dan memakai jaket warna hitam. Gimana? Apa lo kenal orang itu siapa? Tidak salah lagi, itu lu Cak. Ternyata lu masih hidup dan mencari gue ke sekolah ini. Ya, itu Cak teman gue. Waktu itu dia juga sekolah di sini. Tapi gue dan dia pernah ada masalah. Jadi dia masuk naga hitam. Oh, jadi dia mantan anggota naga hitam juga ya? Jadi lu juga tahu mafia naga hitam ya? Jelas gue tahu, karena gue juga pernah ada di naga hitam. Cuman beda kelompok. Ternyata benar kata Seleo, dia pernah ada di naga hitam. Jadi, ada apa lo nemuin gue? Gue mau minta bantuan ke lu buat mengalahkan dua naga. Nah ini kelihatan takutnya. Mungkin dia bisa bantu gue nanti. Tapi gue harus tes dulu kemampuan dia. Kita mempunyai tujuan yang sama. Tapi gue gak yakin dengan kemampuan lo itu. Ternyata lu juga ingin mengalahkan dua naga ya? Baiklah kalau gitu. Ayo tes duel lawan gue. Gue buktikan kemampuan gue. Oke, gue tunggu di bawah. Maaf tuan, kita gagal membunuh bocah itu. Hah, kenapa bisa gagal? Padahal kalian mempunyai kemampuan yang cukup kuat. Kami tidak bisa masuk ke sekolah itu karena anak Anda menghalangi jalan kami dan kami tidak ada izin buat menghabisinya.
Cih, anak itu benar-benar ingin mati. Gue sudah tidak peduli lagi sama anak itu. Kalian mulus saja. Apa Tuan serius? Ingin membunuh anak Tuan sendiri? Ya, gue serius. Dia itu sudah mengkhianati gue dan malah melindungi bocah itu. Baiklah Tuan, kami akan menjaga Tuan ini secepatnya. Tidak usah buru-buru. Gue punya rencana buat membunuh mereka secara bersamaan. Rencana apa itu Tuan? Kami siap menjalankan rencana Anda. Si Han itu sangat peduli sama sekolah itu. Mending kita ancam saja. Ancam gimana Tuan? Gue bakal telepon dia, suruh bawa bocah yang namanya Dit. Kalau dia menolak, kalian ajukan saya sekolah. Rencana yang bagus Tuan. Saya yakin si Han gak bakal menolaknya. Dia bakal bawa bocah itu ke sini. Ya, kalian tunggu di tempat itu. Kumpulkan semua anggota God King buat pembunuhnya. Baik Tuan. Lu yakin Sidit ada di sekolah ini? Ya, gue yakin. Dia hari ini masuk sekolah. Oke, setelah lu nemuin teman lu itu, jangan lupa janji kita. Sebenarnya, lu punya dendam apa sama Naga Hitam? Sampai gue yang harus membalasnya. Sudah gue bilang, itu karena anak dan istri gue dibunuh sama Naga Hitam. Emangnya lu ngelakuin apa? Sampai Naga Hitam membunuh keluarga lu. Dulu gue juga anggota Naga Hitam, tapi gue keluar dari bisnis itu. Karena gue udah gak mau menjalankan misi haram itu. Gak heran kalau begitu. Naga Hitam selalu menganggap pengkhianat kalau anggotanya keluar. Iya, lu benar. Dari dulu Naga Hitam selalu begitu. Kejam dan gak punya hati. Nasib lu sama kayak orang tua gue. Lu tenang aja. Gue pastikan tidak lagi mampir Naga Hitam di kota ini. Iya, gue pegang kata-kata lu. Lu jangan bikin gue kecewa. Tenang aja. Gue gak bakal bikin lu kecewa. Karena gue sama Sidit udah cukup untuk mengalahkan dua naga. Kalau gitu, cepet tuh temuin Sidit. Dan berhati-hatilah. Karena God King bisa datang kapan saja ke sekolah ini. Baiklah kalau gitu. Gue akan masuk ke dalam. Lu tunggu aja di tempat lu. Nanti gue kesana sama Sidit. Sepertinya, Sidit itu mempunyai kekuatan tersembunyi, dan dia tidak menyadarinya. Gue harus bisa buat dia mengeluarkan kekuatannya itu. Ayo Dit, kita mulai doa ini. Buktikan kalau pantas gabung bersama gue. Pertarungan ini mengingatkan gue waktu pertama kali masuk ke sekolah ini. Sayang sekali, impian itu sudah lama gue lupakan. Karena sekarang gue harus dapat mengalahkan dua naga. Karena gue pengen hidup dengan damai. Baiklah Han, ayo maju sini. Ternyata gue juga Dit, tapi dengan kemampuan gue yang ini, dia akan bisa mengalahkan gue. Sialan, jangan meremehkan gue. Ayo maju sini sialan. Sialan, dia sangat kuat. Badan gue sakit semua. Tinggal satu serangan saja. Heran, dia jadi pemimpin sekolah ini. Sudah gue bilang Dit, lu gak bisa ngalahin gue, kecuali lu mengeluarkan kekuatan begitu. Dari mana dia tahu? Dia punya kekuatan aneh. Apa dia bisa merasakannya? Tapi, yang dia bilang benar juga. Gue harus pakai kekuatan aneh ini. Karena gue juga penasaran. Kekuatan apa yang ada dalam tubuh gue? Kenapa selalu keluar tiba-tiba? Baiklah, kali ini gue akan coba. Gue yang mengeluarkan kekuatan aneh ini atas kemampuan gue sendiri. Hah, kekuatan macam apa ini? Gue yang menyangka kekuatannya sama dalam hari ini. Sialan, gimana ini? Hah? Kekuatan macam apa ini? Kenapa auranya sangat besar sekali? Gue yakin pemilik aura ini auranya sangat luar biasa. Gue jadi penasaran siapa pemilik aura ini. Tapi gue seperti gak asing dengan aura ini. Aura ini mengingatkan gue waktu Sidit mengeluarkan mata anehnya itu. Apa jangan-jangan ini aura Sidit? Kalau benar, ini sangat bahaya karena gelombangnya sangat besar. Bisa-bisa semua orang di sekolah ini gak bisa menahan gelombang sebesar ini. Gue harus cepat-cepat ke sana untuk menghentikan pemilik aura ini karena ini benar-benar sangat bahaya jika tidak dihentikan. Woi Han, apa yang lo lakukan? Kenapa lo menyerang Sidit? Apa lo melupakan perjanjian kita?
Lu orangnya waktu itu. Kenapa bisa ada di sini? Itu pertanyaan yang gak penting. Gue tanya, kenapa lo nyerang Sidit? Apa lo lupa janji yang lo buat? Gue gak lupa janji itu. Gue cuma netes kekuatan anak ini. Tapi gue gak menyangka kekuatannya begitu besar. Kalau gak ada lu tadi, mungkin dia udah mati. Jangan bilang lo yang nyuruh Sidit memakai kekuatan ini. Iya, gue yang suruh. Karena gue penasaran. Aura di dalam tubuhnya sangat besar. Sialan, asal lo tahu, kekuatan ini sangat berbahaya. Bisa menimbulkan gelombang yang sangat besar. Bisa-bisa, semua yang ada di kota ini juga bakal ikut merasakannya jika tidak dihentikan. Lu tahu dari mana suatu kekuatan itu? Gue gak ada waktu buat jelasin ke lu, karena gue harus cepat-cepat menghentikan Sidit. Ih, sialan. Siapa sebenarnya bocah itu? Gue tidak menyangka kekuatannya bakal sebahaya ini. Halo John, Iya tuan, ada apa menelpon saya? gue dapat info dari mata-mata naga emas. Bocah yang namanya Dit itu sedang ada di sekolah. Cepat ke sana, bunuh bocah itu. Lalu, gimana dengan rencana kita? Lupakan rencana itu, karena gue yakin bocah itu udah kelelahan akibat dia lawan Sihan. Apa yang terjadi? Kenapa bisa? Si Han duel lawan bocah itu? Bukannya si Han membela bocah itu? Itu karena Sihan ngetes kemampuan bocah itu. Jadi begitu ya? Baiklah tuan, saya akan ke sekolah itu sekarang juga. Lu yakin bocah itu ada di sini? Ya, gue yakin. Karena gak mungkin Tuan Agama terbohong. Tapi gue masih ada kekuatan yang sangat besar di dalam sekolah ini. Ya, gue juga merasakannya. Apakah kekuatan ini berasal dari bocah itu? Kenapa lu bisa berpikiran begitu? Soalnya, di dalam sana bocah itu sedang duel melawan si Han. Karena si Han lagi ngetes kemampuan bocah itu. Kalau benar asal kekuatan ini dari bocah itu, ini bakalan sangat menarik. Iya kak, ayo kita masuk ke dalam. Gue penasaran siapa pemilik kekuatan sebesar ini. Hah? Tempat macam apa ini? Kenapa suasananya jadi gelap? Dan tubuh gue gak bisa gerak? Ah, sialan. Masih tubuh gue dikaitkan lagi oleh mata aneh ini. Sialan. Ternyata tubuh gue belum mampu mengendalikan mata aneh ini. Kekuatannya terlalu besar. Lagi-lagi mata ini. Gue udah menyangka yang gue takutkan akan terjadi. Ngomong-ngomong, kenapa lo bisa kalah sama teman lo itu? Kalau gue lihat-lihat, lo orang yang sangat kuat. Gue juga gak menyangka kekuatannya semenyeramkan itu. Dia bukanlah manusia. Emangnya dia sekuat apa? Sampai lo dibikin kayak gini sama dia. Gue juga gak tahu waktu itu pas gue tusuk si Leo pakai pedang, mata dia tiba-tiba berubah jadi biru. Atau dia berubah jadi biru? Apa lu serius? Ya, gue serius. Waktu mata dia berubah, entah kenapa power dia meningkat menjadi sangat kuat. Tidak salah lagi, dia adalah keturunan darah biru. Apa maksud lu? Setiap keturunan darah biru pasti mempunyai kekuatan mata, dan orang-orang biasa menyebutnya si mata dewa. Karena kekuatan mata itu benar-benar sangat luar biasa. Banyak kemampuan yang tidak masuk akal jika penggunanya bisa mengendalikan kekuatan mata itu. Apa? Jadi Sidit keturunan orang kuat dan dia belum bisa mengendalikan mata itu. Lebih tepatnya, dia adalah keturunan dewa darah biru atau makhluk supernatural yang memiliki kekuatan ilahi. Gue gak menyangka Sidit mempunyai kekuatan sebesar ini dan dia adalah keturunan darah biru. Tapi kenapa dia baru-baru ini memunculkan mata itu? Dan kenapa gak dari dulu munculnya? Itu karena mata itu bangkit dengan sendirinya karena dia merasakan rasa sakit dan penderitaan di hidupnya. Dan hanya keturunan darah biru yang bisa membangkitkan mata itu. Kalau gak salah, Sidit pernah merasakan sakit hati karena dihianatin sama ceweknya. Ditambah dia tinggal sama gue dan Sidit. Paksa aja mata itu bangkit. Tapi apa ada cara buat ngalahin mata itu? Sampai saat ini gue belum tahu caranya mengalahkan mata itu, karena mata itu benar-benar sangat kuat. Lalu, gimana kalau Sidit mengendalikan mata itu? Karena dia belum bisa mengendalikan mata itu. Hanya orang terdekatnya yang bisa menyadarkannya, dan lu termasuk orangnya. Tapi saran gue, kamu itu harus hati-hati, karena mata itu adalah incaran organisasi gelap untuk menguasai dunia. Jadi, jangan sampai organisasi gelap tahu tentang mata itu. Gue harus cepat-cepat sadarkan Sidit, karena kalau dia terus-terusan kayak gini, bisa-bisa
pulangnya sampai ke organisasi gelap, dan itu sangat bahaya. Woi Dit, sadarlah, gue cak temen lu. Lu tega dengan teman lu sendiri. Sadar Dit, jangan biarkan mata itu kuasain tubuh lu. Orangnya sekuat ini, kekuatan mata ini sangat luar biasa. Pantas aja jadi incaran organisasi gelap. Gimana ini? Dia masih belum sadar juga. Kalau begini caranya, gue akan coba buat dia keluar dulu, biar kekuatan itu melemah dan buat Sidit mudah untuk sadar. Baiklah, gue akan kasih perlawanan sekuat tenaga gue. Sorry Dit, mau gak mau, gue harus hajar lu. Karena kalau terus-terusan kayak gini, bisa-bisa organisasi gelap itu datang ke sini, ngambil mata lu, dan itu sangat bahaya. Apa-apaan ini? Gue merasakan ada aura yang sangat besar, tapi di mana asal aura ini? Gue yakin pemilik aura ini bukan orang sembarangan, tapi gue seperti gak asing dengan aura ini. Gue seperti pernah merasakan aura ini. Apa jangan-jangan ini aura Sidit? Tapi aura yang dulu gue rasakan gak sebesar ini. Apa kekuatannya sudah meningkat? Kalau benar, ini sangat bahaya. Karena gue yakin Sidit gak bakal bisa mengalihkan kekuatan sebesar ini. Sebenarnya mata apa yang dimiliki Sidit sampai bisa mengeluarkan aura sebesar ini? Gue harus cepat-cepat ke tempat asal aura ini untuk lihat apa yang sedang terjadi. Ngapain kamu ke sini? Ini jam makan siang. Kenapa gak gabung sama yang lain? Saya mau minta tolong, Pak. Mau minta tolong apa kamu? Jangan aneh-aneh. Saya mau izin nemuin teman saya Sidit. Gak bisa lah. Kamu kan tahanan. Gak bisa kalau seenaknya. Ya Bapak kawal saya aja. Tenang aja. Saya gak bakal kabur. Emangnya kamu mau ngapain? Nemuin temanmu itu? Saya merasakan sedang ada pertarungan besar terjadi, Pak. Kalau tidak dihentikan, akan sangat bahaya. Jadi tuh merasakan temanmu itu sedang dalam bahaya? Itu salah satunya. Kau bisa tahu yang terjadi di luar? Apa jangan-jangan ini rencana kamu buat kabur? Saya tahu, karena setelah misi yang diberikan polisi untuk menangkap naga hitam, itu bisa menimbulkan dendam. Jadi, ada vampir lain selain naga hitam? Tentu aja ada, Pak. Makanya, kita harus cepat-cepat ke sana untuk memastikan. Baiklah kalau gitu. Tapi kamu jangan coba-coba untuk kabur ya. Tenang aja, Pak. Saya gak bakal kabur. Iya, kemana dia? Dia udah gak ada tenaga lagi buat melawan mata aneh itu. Kenapa susah sekali membuat dia sadar? Apa jangan-jangan tubuh dia sudah dikendalikan penuhnya oleh mata itu? Gak mungkin. Gue gak boleh berpikir seperti itu. Gue harus berusaha membuat dia sadar. Sepertinya di sini tidak ada pertarungan besar ya. Hah? Leon? Gue sudah menduga semua ini akan terjadi. Tapi ya sudahlah, semuanya sudah terjadi. Dan harus ingat, dan mengatakan waktu itu, kalau mengkhianati naga hitam. Ya, kenapa harus ketemu dia di sini? Oi, nama lu Cakan. Iya, kenapa? Ada masalah? Gue cuma dulu aja. Kenapa kau naga hitam ngebebasin lu dari penjara? Padahal gue lihat lu gak begitu kuat. Tapi, malah diajak gabung ke naga hitam. Sepertinya lu lupa ya. Siapa yang acak-acak naga hitam sendirian? Sialan, apa maksud lu? Kalau ada masalah pribadi, katakan saja. Gak usah ngeremehin gue. Lagi pula, gue gak peduli dengan naga hitam ini. Karena tujuan gue cuma balas dendam. Sialan, jujur aja. Gue masih gak percaya sama lu. Jangan coba-coba berkhianat. Kalau berkhianat, gue sendiri gak akan ngebunuh lu. Gue cukup kaget asal kekuatan ini dari lu. Awalnya gue terlalu ngeremehin lu. Tapi sayang sekali, lu cuma pengkhianat naga hitam. Jadi terpaksa, gue harus menghentikan lu di sini sebelum lu bertindak lebih jauh lagi. Yalah, gimana ini? Gue udah gak ada tenaga lagi buat bertarung. Apa boleh buat? Gue harus melawan.
Ini adalah momen yang gue tunggu-tunggu selama ini. Aku tak muat pasangan ini, bocah pengkhianat. Cih, pukulan mama kayak gini, sesuai dari pengkhianat tanah hitam. Kini, gue ajarin cara mukul yang benar. Cih, nyalan, bocah lemah kayak lu, sesuai jadi pengkhianat tanah hitam. Gue heran sama si Asia, kenapa bocah lemah kayak gini masuk tanah hitam? Cih, ternyata asal kekuatan besar itu bukan dari dia. Sebenarnya, di mana asal kekuatan itu? Ah, sialan, apa-apaan bocah ini? Kenapa tendangannya begitu kuat? Untung aja gue cepat-cepat menahannya. Kalau gak gue tahan, bisa-bisa hancur badan gue. Cih, sialan, siapa bocah ini? Ternyata, aura besar itu berasal dari bocah ini. Dan apa yang terjadi dengan matanya? Kenapa matanya berwarna biru? Cih, siapa sebenarnya bocah itu? Apa jangan-jangan, ini bocah yang namanya Biut? Ternyata, gue terlalu meremehkan bocah itu. Dia adalah semua yang gue bayangkan. Gue akan berhati-hati untuk melawannya. Karena gue yakin, dia bukan bocah sembarangan. Apa-apaan bocah itu? Kenapa matanya berwarna biru? Apa jangan-jangan aura besar itu berasal dari mata itu? Tapi gue seperti pernah melihat mata itu, tapi gue lupa di mana. Ah sialan, gue gak bisa mikir di keadaan seperti ini. Berhati-hatilah kak, dia bukan bocah sembarangan. Hah, Leon, sialan, apa yang lakukan? Hah, polisi? Sejak kapan? Kenapa bisa ada polisi di sini? Ah, sialan, terus kali ini, gelanglah. Jangan bergerak dan jangan ngelawan. Semua sisi sudah dikepung. Jangan coba-coba untuk melawan. Kejahatan yang kalian lakukan, aku sampai di sini. Leon. Hah, Leo, lu kemana aja? Gue udah keluar dari naga hitam karena gue sadar gue cuma dimanfaatkan naga hitam. Gak ada apa-apa yang gue dapat dari naga hitam. Yang gue dapat cuma dikejar-kejar sama polisi. Pantas aja, lu udah pernah melihat lu lagi di naga hitam. Ternyata lu pemimpin God King ya. Gue gak menyangka terakhir kita ketemu lu sangat lemah sekali. Udah gue bilang, kalau mau ngomong di sini, lu harus beres tangan ke gue. Oi, lepasin dia. Mau lu apain anak itu? Ah, Leo, sorry bang. Apa nama lu? Lewat bang. Lu ada masalah apa sama orang tadi? Gue dipaksa beres tangan ke dia bang. Tapi gak gue kasih, karena uangnya buat beli obat adik gue bang. Jadi lu punya adik ya? Iya bang, gue punya adik, namanya Jion. Gue mau ngelatih lu jadi kuat. Setelah lu jadi kuat, gue bakal masukin lu ke kelompok naga emas. Tenang aja, kehidupan lu di naga emas gak bakal susah lagi kayak gini. Ya bang, gue mau. Gue udah bosan hidup susah kayak gini. Gue selalu ditindas. Gue bawa anggota buat lu. Terserah lu memposisikan dia di kelompok mana. Tenang aja, dia udah gue latih jadi kuat. Udah putri mana anak ini? Dia seorang pengemis di jalanan. Gue gak tega lihat dia ditindas. Makanya gue ajak gabung ke sini. Ternyata, seorang mafia masih punya perasaannya. Sepertinya, jiwa mafia lu belum terbentuk. Gue terlalu sibuk di naga hitam. Sampai gue gak bisa pantau perkembangan mereka. Mereka sudah berkembang sangat jauh. Tapi sayang sekali, mereka harus berakhir di penjara. Aneh aja gue tahu. Gue tega ke mereka. Mungkin kedepannya gue akan ajak gabung. Tapi ya sudahlah, mau gimana lagi? Waktu gak bisa diulang. Lagi-lagi mata itu. Ternyata dugaan gue benar. Asal arah tadi itu dari mata Sidi. Gue harus cepet-cepet buat Sidi sadar. Oh ini gue lewat teman lu. Sadarlah.
Semuanya udah berakhir. Dia telah sekeliling lu. Semuanya pada terluka. Gue mohon sama lu, sadarlah Dit. Lawan kekuatan gelap dalam diri lu. Jangan biarkan kekuatan gelap itu menguasai diri lu.